di kulit sih sebenarnya di negara tropis ya, tapi di mana saja itu termasuk infeksi yang paling sering dijumpai. Jadi kalau dokter kulit sehari-hari dalam prakteknya di poliklinik mesti ketemu infeksi jamur, ya, infeksi pada kulit yang disebabkan oleh jamur. Jadi pada dasarnya infeksi oleh jamur ini kita bedakan infeksi yang sistemik dan infeksi yang superficial atau lokal. Kalau yang sistemik itu yang mengenai organ dalam, misalnya mengenai ginjal, ya, mengenai paru-paru, ya, mengenai paru-paru, mengenai ginjal itu disebut sebagai infeksi sistemik, ya. Kemudian mengenai otak, misalnya kayak mengenai SSP. Tapi kalau yang dimaksud superficial atau lokal itu mengenai kulit dan mukosa. Mukosa itu termasuk mukosa mulut, mukosa saluran cerna, sama mukosa vagina, ya. Udah bisa Mas belum? Saya nelfon. Oh ya udah, nggak apa-apa saya pakai ini. Ya, jadi ini adalah gambaran imajiner sebetulnya bahwa yang setengah sekarang ini adalah dinding sel jamur. Karena memang beberapa obat dari anti jamur itu punya mekanisme kerja terhadap dinding sel, ya, dinding sel jamur. Jadi kita secara imajiner ini adalah dinding sel jamur. Maka di sini mekanisme kerja dari obat-obat yang bekerja pada dinding sel itu adalah bermacam-macam. Tapi pokoknya yang menyebabkan gangguan pada dinding sel itu akan menyebabkan akhirnya terjadinya leakage atau kebocoran sel karena dinding selnya tidak sempurna, akhirnya jamurnya mati. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, cara kerjanya ada yang kalau kelompoknya adalah polien, itu dia akan langsung menyeberikan dengan ergosterol yang ada pada dinding sel sini dan menyebabkan leakage, kebocoran, ya. Ada juga yang dia mengganggu pada sintesis ergosterolnya itu sendiri. Dari squalene diubah menjadi lamosterol, diubah menjadi ergosterol untuk membentuk dinding sel ini. Nah, di sini dari squalene menjadi lamosterol bisa dihambat oleh terpinafin, dari lamosterol menjadi ergosterol bisa dihambat oleh azol, kelompok azol, ya. Kemudian ada lagi yang kerjanya obat jamur itu adalah dengan menghambat pembentukan asam nukleat. Jadi kan kalau untuk mitosis atau untuk pembelahan sel itu kan ada diperlukan pembentukan nukleat juga, ya. Nah, kalau nggak ada nukleatnya maka selnya akan mati, berarti tidak akan berkembang. Nah, jadi dari sini kalau perubahan dari prekursor menjadi urin untuk membentuk asam nukleat ini bisa dihambat oleh glucitosin. Nah, kemudian ada lagi obat yang kerjanya adalah menyebabkan pembentukan atau putusnya atau kerusakan pada mikrotubul. Jadi kalau misalnya kita buat sediaan basah dari jamur, jadi kulit yang terkena infeksi jamur kita kerok, kemudian kita taruh di objek gelas, kita kasih KOH karitannya, kemudian kita lihat secara langsung. Itu bentuknya dia ada yang spora, bulat-bulat gitu, ya. Ada juga mikrotubulnya, dia garis-garis. Nah, kalau si glucitosin, glycopulvin ini kerjanya menghambat mikrotubulnya, sehingga kemudian menyebabkan sel jamurnya itu mati. Nah, mekanisme kerjanya secara skematis seperti ini, ya. Jadi kalau ini obat anti jamur, ada yang mengubah permeabilitas dari dinding sel. Jadi misalnya kelompok azol, polien, dan vinafin. Nah, ini yang tadi menyebabkan gangguan pada dinding sel, ya. Kalau yang polien tadi menyebabkan leakage, kalau ini menghambat pembentukan ergosterol yang dua ini. Kemudian menghambat sintesis nukleat tadi adalah glucitosin, dan yang menghambat mikrotubul itu adalah glycopulvin. Sekarang kita tadi secara besar, penggolongan besarnya kita membedakan obat anti jamur untuk sistemik dan untuk yang topikal. Nah, sekarang kita lihat yang sistemik dulu. Yang sistemik itu obatnya yang banyak digunakan hanya 4 ini: amphotericin B, glucitosin, azol, kemudian caspofungin. Azol ini ada yang sistemik, ada yang topikal, ya. Jadi azol sistemik itu kalau diberikan secara sistemik
Asol ini bisa untuk anti jamur sistemik, sementara kalau untuk yang topikal dia bisa topikal, bisa secara topikal maupun perorangan juga gitu ya. Artinya bahwa asol ini mempunyai spektrum yang cukup luas untuk yang sistemik maupun yang topikal, ya, untuk infeksi sistemik dan topikal. Yang pertama kita melihat mengenai amphotericin B. Dari semua obat jamur sebetulnya ini adalah obat jamur yang paling toksik, amphotericin B. Ya, dia kerjanya sih seperti yang lain-lain juga, karena dia termasuk pada kelompok polien. Dia akan berikatan pada ergosterol, menyebabkan leakage atau kebocoran sel sehingga selnya mati. Ya. Tapi walaupun dia termasuk obat yang toksik untuk jamur, tapi dia tidak efektif untuk bakteri, virus, dan rickettsia karena dirinya tidak mempunyai sterol, gitu ya. Kalau terjadi perubahan pada reseptor sterol, terjadi resistensi. Obatnya bersifat fumistatik dan fungisid. Fumistatik itu artinya menghambat mitosisnya, kemudian fungisid itu membunuh si jamur. Ya, tapi pada akhirnya fumistatik atau fungisid ini ya tidak perlu terlalu kita ini kan, karena pada akhirnya dia akan membunuh sel jamur. Jadi sel jamur itu kalau dikasih fumistatik otomatis dia tidak berkembang biak, ya dia akan mati juga. Ya. Kalau fungisid itu dia bekerja langsung bisa menyebabkan kematian pada jamur. Jadi kalau kita lihat di sini ya, obat jamur yang paling kuat saja ini, dia tidak efektif terhadap bakteri, virus, dan rickettsia. Jadi artinya kalau kita melihat suatu infeksi, ya infeksi dimanapun, kita harus memprediksi atau memperkirakan ini penyakit infeksinya ini disebabkan oleh apa, gitu. Ya, baru kita pilihkan obatnya. Jadi enggak ngawur-ngawuran, terus atau dikasih semuanya aja sekaligus, gitu ya. Kecuali kondisi darurat. Kalau pasiennya ini dalam kondisi darurat, kemudian kita kan kondisinya misalnya udah sepsis, nah kita kasih obat bermacam-macam, nggak boleh tunggu lain-lain kita karena emergency kita mesti cukup cepat. Tetapi kalau kita tidak bisa membedakan infeksi ini sebetulnya oleh karena apa, nah, yang perlu dilakukan adalah dilakukan tes kultur dan resistensi, ya. Nah, tetapi sebelum kultur, jadi misalnya ada seorang datang dengan infeksi yang cukup berat, ya, tapi kita memperkirakan ini sepertinya penyebabnya adalah bakteri. Maka sebelum, tapi kan kalau infeksinya berat kita kan perlu waspada kalau obatnya nanti resisten, gitu ya. Nah, maka dilakukan pengambilan darah sebelum antibiotiknya masuk. Ambil dulu darahnya, lakukan kultur dan resistensi untuk menentukan kuman penyebab dan obat yang efektifnya yang mana, gitu. Ya, kemudian termasuk kita kalau diperlukan bisa juga diperiksa apakah ada jamur atau tidak. Ya, nah, kalau di dalam misalnya ada seorang yang menderita meningitis misalnya, meningitis itu kalau kita periksa di dalam darahnya nggak kelihatan. Ya, jadi biasanya dilakukan tumbal fungsi dari punggung sini, diambil cairan cerebrospinal, kemudian dilihat, oh ini infeksinya jamur atau bakteri atau virus, gitu ya. Virus memang lebih susah untuk ditemukan, tapi biasanya gejalanya lebih spesifik, ya, berbeda dikit dengan infeksi bakteri. Biasanya dia akut, gitu ya. Nah, terus kemudian leukositnya tidak meningkat dan sebagainya. Nah, tadi pada dasarnya gitu. Jadi kalau infeksi kita mesti memprediksi untuk mencari etiologinya, jadi baru kita bisa menentukan obatnya. Nah, sekarang ini adalah mekanisme kerja dari obat. Tadi sudah diangkat berikatan dengan sterol, menyebabkan leakage atau kebocoran sel dan menyebabkan mati. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau kita melakukan pengobatan terhadap mungkin kuman dulu deh ya, atau kuman atau jamur. Nah, kita mau pilih obat nih, kita mau melihat ini ada infeksi. Nah, ketika kita memilih obat, apa dasar pemilihan obatnya? Jadi misalnya ini mungkin yang lebih gampang yang udah ada kuliahnya adalah bakteri ya. Kita memprediksi ini adalah infeksi bakteri.
jamur juga sama. Nah sekarang kita akan memilih obat. Kan antibiotik ada banyak, anti jamur ada banyak. Bagaimana dasarnya kita kalau mau memilih obat mana yang kita mau berikan kepada pasien ini? Apa dasar pertimbangannya? Satu, ada yang bisa jawab? Salah nggak apa-apa. Apa? Saya mau ngasih obatnya yang ini nih, gitu. Apa dasarnya? Yang pertama, ada beberapa dasar dulu untuk mempertimbangkan yang kita perlu pertimbangkan dalam memilih obatnya. Yang pertama, ngomongnya apa kedengeran? Saya mungkin udah kurang ngomong planetnya. Apa? Kamu jawab apa? Nggak apa-apa, boleh salah. Efek samping, jangan ngomong efek samping dulu. Kita kan milih obat yang efektifnya yang mana, gitu kan? Nah, jadi jangan efek samping ya. Lokasi, lokasi di sini dan di situ bisa sama obatnya, ya. Keamanan obat, gini, kan tadi saya bertanyanya adalah obat efektifnya, jadi bukan pilih lokasinya, bukan keamanan, itu berikutnya, itu pertimbangan berikutnya. Ya, yang di belakang, ya. Indikasi kontraindikasi itu bagaimana? Ya, itu berikutnya juga deh. Kita pikirkan indikasinya dulu dari pikiran indikasi. Kan dari indikasi, kemudian kalau kita milih, kalau indikasi itu artinya kita menentukan obatnya ini, itu kan ada beberapa pilihan sebetulnya pasti ya. Kan obat nggak ada yang ini hanya khusus ini untuk satu penyakit ya. Obat itu biasanya satu obat bisa efektif untuk ini gitu kan ya. Nah, jadi sebelum kita memikirkan kontraindikasi, efek samping dan lain, kita kan pilih efektifnya dulu, baru kita pertimbangkan yang lain-lain. Nah, gimana tahu kita memilih untuk obat ini yang efektif nih yang mana? Ya. Nah, spektrum itu artinya apa? Spektrum itu artinya, ya nggak apa-apa, udah benar. Kayak kalau spektrum luas tuh bisa mengatasi berbagai jenis gitu. Kalau spektrum sempit, jadi kalau sebelum menentukan spektrum luas atau sempit, jadi memang betul berdasarkan spektrum antibakteri atau anti jamurnya, itu sudah benar ya. Nah, kapan kita pakai yang luas, kita pakai yang sempit? Nah, yang sempit sebetulnya lebih baik karena kita lebih tertuju. Sementara yang luas itu kalau kita memperkirakan ada beberapa jenis kuman yang kita belum tahu, apalagi kalau kondisi pasiennya berat, kita milihnya blind gitu ya, kita langsung kasih yang broad spektrum atau berspektrum luas. Jadi yang pertama memang betul spektrumnya yang kita perhatikan ya. Kuman misalnya, dia kumannya broad, kita lihat kalau infeksi di daerah mulut biasanya kumannya positif atau negatif, gram positif atau negatif. Kalau dia di saluran cerna, gram positif atau negatif. Nah, itu kita prediksi dulu, itu yang kemudian menjadikan pertimbangan. Jadi artinya obat ini mempunyai spektrum daya bunuhnya, ya, daya bakterisidnya terhadap kuman apa saja, terhadap jamur apa saja. Itu yang pertama, kita tentukan adalah spektrumnya. Kemudian yang kedua, jangan keamanan efek samping dulu terhadap efektivitasnya. Yang kedua diyakinkan dulu obat yang kita berikan ini nyampe nggak ke target organnya. Misalnya obat ini kita mau kasih untuk kondisi pasien meningitis, ya. Kita kan harus meyakinkan nih obat yang kita minum, misalnya kita mau kasih dia per oral, nyampe nggak dia ke SSP-nya, ke target sentusinanya. Kalau nggak nyampe, dia spektrumnya cocok, cara pemberiannya salah, nggak nyampe, betul ya? Nah, contohnya adalah amphotericin B. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah spektrum anti jamur dari amphotericin B. Histoplasma, Cryptococcus, Blastomyces, Aspergillus. Ini adalah jenis-jenis jamur yang paling sering mengenai organ sistem.
ya, paru-paru misalnya. Yang paling sering tuh infeksi jamur sistemik itu adalah paru-paru. Karena apa? Karena kita di udara juga banyak sekali tuh jamur ya. Kita juga bisa menghirup jamur juga. Kenapa kita nggak kena infeksi jamur oleh bakteri, oleh jamur di paru-paru kita? Apa yang menentukan kita infeksi atau nggak infeksi? Apa? Ini biar FKG kan harus pertimbangannya harus benar gitu ya. Apa yang menyebabkan ada orang yang kena infeksi, ada yang nggak? Imunitas. Nah, jadi secara umum kalau orangnya sehat, tidak ada penyakit, jarang kita terkena infeksi jamur pada sistemik atau misalnya pada paru-paru. Nah, kecuali kalau pada orang yang punya gangguan imunitas, nah bisa terkena infeksi jamur oleh infeksi paru-paru yang disebabkan oleh jamur. Contohnya apa nih? Kalau misalnya infeksi kondisi yang menyebabkan imunitas menurun. Ayo. HIV/AIDS, apa lagi? Ya. Apa? Boleh dijawab, nggak apa-apa, salah boleh. Apa lagi? HIV/AIDS, apa lagi? Ada yang tahu? Diabetes. Kenapa diabetes itu? Diabetes apa yang menyebabkan dia imunnya turun? Soalnya apa? Ada gula yang tinggi. Gulanya tinggi terus jadi secara apa namanya? Pas selnya kan jadi fungsi-fungsi jadi nggak normal gitu karena kurang kelebihan dari gula di Mungkin tidak sejauh itu. Dan itu kalau udah belakangan, tapi benar bahwa pada diabetes karena biasanya kadar gula yang tinggi ini memudahkan kuman dan jamur itu tumbuh lebih besar, gitu ya, diabetes. Terus apa lagi misalnya? HIV, diabetes, apa lagi? Ya, malnutrisi, boleh, apa lagi? Kondisi orang yang punya penyakit kronis yang berat, misalnya orang yang menderita keganasan, ya, ini mungkin juga berkaitan selain malnutrisi, imunitasnya juga pasti akan turun, ya. Nah itu akan menyebabkan memudahkan terjadinya jamur, infeksi jamur pada paru-paru. Jadi kalau misalnya seorang penderita AIDS, kemudian dia datang dengan pneumonia, tentu dan pikir, ini bisa bakteri, bisa juga jamur, gitu. Jadi akhirnya dilakukan kultur, sebetulnya ini bakteri atau jamur penyebabnya, gitu ya. Ini adalah jamur-jamur penyebab kelainan pada sistemik. Kemudian kalau yang bawah ini yang namanya trichofiton ini sebetulnya untuk infeksi topikal sebetulnya, ya. Nanti ada berikutnya. Nah kalau seperti ini berarti si amphotericin B itu efektif terhadap jamur sistemik ini, tapi ada juga yang trichofitonnya. Jadi bisa untuk yang topikal atau superficial, ya, tapi nanti kita akan lihat indikasinya. Nah, sekarang farmakokinetiknya. Jadi amphotericin B ini tidak bisa diberikan per oral, karena kalau diberikan per oral absorpsinya sangat sedikit. Dia merupakan polian yang molekulnya besar, lebih besar, sehingga absorpsi tidak efektif. Sehingga pemberiannya harus intravena, ya. Kemudian lebih dari 90% berikatan dengan protein. Obat itu memberikan efek yang terikat protein atau yang bebas? Yang bebas, ya. Kalau dia lebih banyak terikat protein, dampaknya apa? Dampaknya adalah masa kerjanya lama, ya. Kalau ini seperti ini, dia 90% terikat protein, maka ekskresinya sangat lambat. Jadi misalnya T setengahnya saja bisa 24 sampai 48 jam. Berarti pemberiannya paling 1 hari sekali maksimalnya, ya. Kemudian distribusi cukup luas, tapi sedikit sekali melewati sawar otak, sawar duri, humor vitreus, dan amnion. Nah artinya kalau ada seorang yang menderita meningitis, kemudian kita tahu penyebabnya Cryptococcus, cocoknya dengan amphotericin B. Nah, kita berikan secara intravena bisa? Meningitis,
penyebabnya adalah Cryptococcus. Kebetulan cocok sama amphotericin B. Saya mau kasih amphotericin B, bisakah saya kasih dia secara intravena? Yang jawab bisa? Bisa nggak bisa? Kalau bisa, kenapa bisa? Kalau nggak bisa, kenapa nggak bisa? Di sini tertulis tidak melewati atau sedikit sekali melewati saluran otak. Jadi dari aliran darah sistemik masuk ke otak itu kecil. Kalau kita kasih intravena nyampe nggak ke otaknya? Enggak ya, enggak nyampe. Maka pemberiannya adalah secara intravekal, suntikin langsung ke cairan cerebrospinalnya lewat tumbal fungsi. Gitu ya. Nah itu tadi makanya saya ingatkan, pilih obat yang pertama spektrumnya, yang kedua bagaimana dia harus bisa mencapai target organ yang kalau nggak kan percuma. Obatnya udah toksik, cocok, tapi nggak nyampe, jadi berarti nggak sembuh juga, gitu ya. Oke. Jadi indikasinya adalah infeksi sistemik seperti pneumonia, meningitis yang disebabkan oleh Cryptococcus, kemudian Coccidioides, Aspergillus dan lain-lain. Yang tadi cocok dengan amphotericin B tadi ya. Amphotericin B topikal bisa nggak? Bisa. Kalau dibuat topikal tentu dia bisa digunakan untuk infeksi jamur yang superficial. Karena tadi apa? Dia ada trichofiton yang bisa untuk infeksi superficial. Jadi kalau dibuat topikal ya boleh digunakan untuk infeksi pada kulit. Kalau misalnya untuk kandida dia juga cocok. Nah kemudian kita bisa jadikan misalnya obat kumur. Tapi tentunya jangan orang cuma kandidiasis kita kasih intravena amphotericin B gitu ya, kayaknya terlalu berat. Terus kemudian ini kalau topikal untuk infeksi jamur pada kornea juga bisa. Endophthalmitis karena dilakukan injeksi intraorbital ya, karena dia tadi tidak melewati saluran ke mata ya, masuk ke vitreusnya susah. Maka endophthalmitis itu ada satu kelainan di dalam tumor vitreusnya ya. Kemudian kalau yang bahayanya tuh endophthalmitis itu kadang-kadang ada yang namanya oftalmia simpatika, dia bisa pindah mata sebelahnya. Maka biasanya juga bisa dilakukan injeksi intraorbital ya, jadi supaya cepat yang satu ini disembuhkan. Misalnya gagal ya artinya jangan sampai pindah ke sebelahnya gitu ya, nanti bukan dua-duanya. Karena dia obatnya toksik, dia harus dilakukan di rumah sakit biasanya, jarang pada untuk obat-obat pasien berobat jalan. Terus kemudian dia bersifat nefrotoksik sehingga perlu memperhatikan fungsi ginjal. Ya, efek terapinya demam, menggigil, bisa ditambahkan kortikosteroid, sakit kepala, nyeri otot, flebitis, dan bisa ditambahkan heparin pada penyuntikannya. Nah ini bersifat nefrotoksik. Jadi sebelum kita memilih untuk memberikan amphotericin B, kita yakinkan dulu fungsi ginjalnya baik. Gimana tahunya fungsi ginjalnya ini baik apa? Apa yang kita mau periksa? Ada yang tahu? Apa yang kita periksa? Apa yang diperiksa? Sebut aja. Nggak usah lihat kan disebut aja. Apa yang kira-kira kita periksa untuk menentukan fungsi ginjal? Ureum dan kreatinin. Periksanya dari mana itu, Dik? Dari darah. Ya, jadi bukan dari urin. Kalau dari urin ya ada yang menunjukkan gejala di urinnya, ada yang enggak. Tapi ureum dan kreatinin itu menunjukkan bersihannya, menunjukkan fungsi ginjalnya baik atau tidak ya. Kemudian pemberian sistemik intravena, intravekal kalau meningitis oleh jamur, topikal kalau bentuknya salep, kering, lotion, karena ada obat kumur juga. Oke, mengenai amphotericin sudah, kita berikutnya adalah mengenai flusitosin. Ini juga obat jamur sistemik yang juga cukup poten dan banyak digunakan. Flusitosin ini kerjanya begini, kalau ini yang kotak ini imajiner sel jamurnya ya. Flusitosin akan masuk ke dalam sel jamur,
kemudian diubah oleh sitosin deaminase menjadi fluorourasil, kemudian mengalami deaminase lagi menjadi 5 fluorourasil, dan 5 fluorourasil ini sebetulnya juga banyak bisa digunakan anti kanker karena dia bisa menghambat sintesis DNA. Ya. Nah, kalau kita bandingkan flusitosin sama amphoterisin B, mana yang lebih toksik? Ya, amphoterisin. Karena rupanya flusitosin itu kalau di dalam sel dia harus di